Oke lo guys, welcome back to PMJ Auto. Perkenalkan, saya Taki PMJ. Di video kali ini kita akan mereview Honda Jazz RS GR8. Mobil ini meraih cukup banyak penghargaan di kelasnya pada saat itu, sehingga mobil ini disebut sebagai hatchback terbaik dan juga terlaris di kelasnya. Kenapa sih mobil ini bisa disebut sebagai hatchback terbaik dan terlaris di kelasnya? Simak terus video ini. Oke, pertama-tama kita bahas dulu dari bagian depannya Honda Jazz RS GR8 ini. Jadi, mobil ini merupakan versi pre-facelift dari Honda Jazz GR8 ini, atau yang pertama kali keluar di generasi kedua. Karena Jazz yang kita review kali ini merupakan generasi kedua dari Honda Jazz, atau sering disebut dengan kode GR8, di mana generasi satunya itu fotonya seperti ini. Perbedaannya cukup mencakup jauh ya daripada generasi satunya, di mana dari bagian headlamp, bumper, bahkan dimensinya pun berubah daripada yang generasi satunya. Headlampnya di bagian depan sini dia masih menggunakan full halogen, lampu utamanya bohlam, lampu sennya halogen, dan juga lampu fog lampnya juga masih halogen. Nah, di sini dia ada aksen-aksen vertikal ini ya. Nah, ini ada garis yang nyambung, dan juga nih aksen plastiknya itu terkesan menyambung hingga ke ujung, dimana yang tengahnya ini merupakan grill radiator dari Honda Jazz GR8 ini. Dan grillnya ini udah diganti menggunakan Mugen. Nah, aslinya mobil ini grillnya tuh aslinya seperti ini. Nah, kap mesinnya dia modelnya cukup landai ya, jadi seperti dilihat, tapi itu menyatu hingga ke bawah. Dimana kap mesinnya ini terdapat sedikit lekukan di bagian sini. Dan di bawah sini dia ada sedikit body kit dari RS-nya. Mungkin bisa kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, sekarang kita udah ada di bagian sampingnya sih Honda Jazz RS GR8 ini. Nah, untuk bagian samping menurut saya mobil ini memiliki bentuk yang cukup unik ya di zamannya, dimana dia tuh modelnya landai ke depan dan landainya itu menyambung ke kap mesinnya. Untuk dimensinya secara keseluruhan, untuk panjang dia memiliki panjang 3.900 mm, dan untuk wheelbase-nya dia memiliki wheelbase sepanjang 2.500 mm, dimana wheelbase-nya itu cukup panjang untuk hatchback di kelasnya ya. Untuk pengereman, mobil ini sudah menggunakan rem cakram di keempat rodanya, dan untuk velgnya dia menggunakan velg modelnya singleton gini dengan profil ban 185 55 ring 16, dan profil bannya ini cukup tipis ya. Namun di mobil ini kelihatan cukup proporsional. Mungkin lebih bagus lagi kalau misalkan kalian ganti ke velg yang udah faceliftnya. Nah, ini fotonya ada di atas ini. Pilar C sama pilar B-nya ini juga sudah di blackout, dan di pilar A mobil ini menggunakan kaca segitiga, di mana Honda menambahkan kaca segitiga ini berguna untuk menambahkan visibilitas pengemudinya Honda Jazz ini. Spionnya dia model seperti ini dengan sen yang masih bohlam di spionnya. Nah, dia udah bisa dilipat otomatis, namun ketika dikunci belum bisa melipat sendiri. Nah, sayangnya Honda Jazz ini masih menggunakan handle yang modelnya click up ke atas ini ya, belum menggunakan model tarik yang udah modern. Jadi dia masih menggunakan model yang dibuka ke atas seperti ini. Tapi nggak apa-apa, untuk di Honda Jazz ini modelnya cukup menyatu. Nah, yang di sini dia udah ditambahin aksesoris chrome seperti ini. Mungkin kita langsung aja lanjut ke bagian belakangnya. Sekarang kita udah ada di bagian belakangnya si Honda Jazz RS GR8 ini. Kalau kita lihat ya di bagian belakangnya ini cukup simpel ya modelnya, tapi terlihat sporty si Honda Jazz ini. Nah, di bagian lampu belakangnya atau stop lampnya ini, yang untuk lampu remnya dia menggunakan lampu rem yang sudah LED. Namun sayangnya untuk lampu mundur dan juga lampu sennya dia masih menggunakan bohlam biasa. Di bagian sini dia ada aksen vertikal yang sama seperti di bagian depan, dan juga di bagian atas ini ada lekukan yang sama juga seperti di bumper depannya. Di sini dia ada mata kucing biasa ya di bagian bawah yang bentuknya horizontal. Ini ada 2 titik sensor parkir, nggak tahu tambahan atau bukan. Untuk diffusernya ini tambahan ya, dan juga knalpotnya itu juga udah diganti. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan rear defogger, rear wiper, dan juga rear upper spoiler. Ini rear upper spoilernya nggak tahu tambahan atau bukan. Mungkin buat kalian yang punya
Honda Jazz Gen 2 yang kayak gini, bisa komen di bawah nih tambahan atau bukan. Nah, di atas saja ada antena yang modelnya masih Sharp Pole biasa. Di sini ada logo Jazz. Nah, ini aksennya dia piano black di bagian sini. Berwarna hitam lah intinya. Di sini ada logo Honda. Di sini ada logo RS-nya dan juga ada emblem iVTEC. Nah, untuk bagasinya, tombol pembukaan bagasinya ini dia masih menggunakan model fisik dan juga lampu tuasnya itu masih bengkak. Mobil ini memiliki bagasi yang termasuk cukup lega ataupun paling luas di kelasnya ya. Dimana mobil ini juga memiliki ban serep yang sudah full size dan sama seperti velg yang terpasang di mobil ini. Dan di bagian kanan sana itu ada tempat penyimpanan. Dan di sini ada lampu bagasi ya. Itu ada gantungan, maksimal itu di 1 kg. Dan mobil ini memiliki pelipatan jok baris kedua yang sudah rata lantai. Dan porsinya itu dia pelipatannya 60-40. Nah, ini speakernya udah kasih tambahan lah ya. Dan mobil ini juga satu-satunya di kelasnya yang memiliki konfigurasi ultraseat. Dan dimana ultraseat itu pernah diinikan sebagai pertama kalinya itu di Honda Jazz GD ya kalau nggak salah, itu yang pertama kali muncul ultraseat itu diaplikasikannya di Honda Jazz GD atau generasi satunya Honda Jazz. Mungkin langsung aja kita lanjut ke bagian interiornya. Pertama-tama saya mau bahas dari posisi berkendaranya dulu. Untuk joknya, dia bisa di sliding maju mundur, lalu bisa di head adjuster naik turun, dan juga bisa di recline untuk rebahannya. Dan ini dia terdapat armrest. Ini armrestnya di sini. Nah, untuk setirnya, dia bisa di naik turun dan juga maju mundur. Nah, ini maju mundur. Dan setirnya ini dia sama seperti kepunyaan Civic FD. Dia hanya ditaruh sini, tapi dia nggak ada audio ceiling switch. Bahan setirnya ini aslinya kulit, cuman udah ngelupas jadi di coverin sama cover seal. Ada pedal shift yang kiri untuk menurunkan, yang kanan untuk menaikkan. Dan untuk kanan ini ada saklar headlamp. Dia belum auto ya, tapi udah nyatu sama tuas fog lamp. Ini senya di kanan. Dan di kirinya untuk wiper, dia belum bisa diatur interval waktunya, tapi udah intermittent. Nah, speedometernya, dia ini cukup sporty nih, karena dia dibagi menjadi 3. Dimana di tengah ada untuk penunjuk kecepatan dan juga untuk beberapa informasi dari trip, average konsumsi BBM, odo, dan lain-lain. Yang kiri ada untuk RPM, yang kanan ada untuk penunjuk tuas transmisi dan juga untuk sisa bensin dari tangkinya itu. Di kanan sini dia ada kisi AC, ada cup holder, ada untuk mengatur spion. Dia udah bisa dilipat elektrik, tombolnya ada di sini. Udah electric mirror. Di bawah sini ada 3 buah tombol dummy. Ini ada untuk memasukkan kunci. Ini transmisinya matic 2 pedal, ada footrest-nya. Di sana ada tuas pembuka kap mesin. Di bawah sini dia ada untuk pembuka tangkinya itu dia dipencet langsung. Dan ini bukan kunci dari Jazz ini. Nah, di kanan sini dia ada untuk central lock-nya ya, ada window lock. Untuk power window-nya auto sisi driver, handle warna silver nih, bahannya fabric sampai atas. Ini ada tempat penyimpanan. Dan ini ada kaca segitiga untuk membantu visibilitas pengendara dari mobil ini. Dan ini udah ada tweeter tambahan ya. Ini jadi dia dashboardnya cukup panjang. Jadi dari posisi pengemudi ini ke ujung dari mobil ini cukup panjang. Ada 2 buah kisi AC, pengaturan AC yang bulat-bulat. Dimana kalau di Jepang itu dia udah digital ya, gak yang kayak gini. Ini pengaturannya tapi udah lengkap. Sampai arah semburannya sampai kaca depan. Ini ada tombol AC, rear defogger. Lalu ini ada untuk open close air. Ini untuk suhu. Ini untuk fan speednya. Ini ada untuk tombol hazard. Dan ini head unitnya ini udah diganti ya kalau nggak salah. Dan ini aksennya dia warna silver dove kayak gini. Ada tempat penyimpanan di ujung cup holder. Nah, ini tempat penyimpanannya atas bawah. Yang bawah cukup besar tapi belum soft opening. Yang atas juga cukup besar tapi masih lebih gede yang bawah. Spion tengahnya dia ada night view manual biasa. Lampu baca udah LED, yang kanan mati ya. Nah, sun visornya, sisi penumpang depan dia ada vanity mirror, tapi belum ada lampunya. Yang kanan ini ada card holdernya, tapi belum ada kacanya. Nah, ini handle-nya model lipat, kanan kiri dapat nih, driver juga dapat. Nah, seatbeltnya udah bisa dinaik turunin. Dan di tengah sini dia ada power outlet. Sini ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya terbagi menjadi 2. Ada yang di ujung, di sini dan juga di sini. Nah, ada tempat penyimpanan terbagi 3 nih. Nah, ini tuas transmisinya. Dia ini nggak pakai CVT tapi pakai 4 speed automatic. Nah, ini handbrake-nya model otot.
2 tempat penyimpanan, dan juga 2 buah cup holder. Ini joknya udah di retrim ya. Oh, di lapis cover jok. Aslinya nih bahannya masih fabric. Ya, aslinya masih fabric. Ya, mungkin fabric aslinya tuh kayak gini. Ada di gambar di atas. Mungkin cukup untuk bagian depan. Kita lanjut ke bagian baris kedua mobil ini. Oke, sekarang kita udah ada di bagian baris keduanya sih Honda Jazz G8 ini. Pertama-tama kita seperti di depan kita akan bahas dari akomodasinya. Nah, ini legroomnya ini sangat lega ya, dengan posisi mengemudi postur 160 cm itu cukup lega. Nah, ini hand gripnya lengkap dengan gantungan baju, tapi yang kiri belum ada gantungan bajunya. Nah, ini bahan joknya udah dilapis cover jok ya. Aslinya fabric nih, kayak gini. Fabricnya warna hitam aslinya. Dan ini joknya bisa dilebahin, bisa didegakin juga ya. Tapi nggak bisa di sliding lah ya, karena mobil ini tuh ada yang di kelasnya bisa di sliding. Ya kita sebut aja Toyota Yaris. Nah, ini bahannya masih fabric sama baris kedua, ada tempat penyimpanan, cup holder, speaker, power window, handle silver. Dan ini headrestnya yang kanan udah diganti pakai monitor, tapi yang kiri masih standaran headrestnya. Ada tempat penyimpanan kanan kiri, belum dapat armrest tapi udah ada 2 buah headrest. Lampu baca masih bohlam ya di bagian tengah. Handle-nya model lipat tadi ya. Dan ini seatbeltnya 3 titik, hanya kanan kiri ya, karena yang tengah nggak dapat seatbelt. Gundukannya di tengah ini termasuk rendah ya, nggak terlalu tinggi. Dan ini menurut saya ini cukup worth it sih, karena di baris keduanya buat luar kota juga masih enak. Mungkin bisa kita lanjut ke bagian dapur pacu sih mobil ini. Nah, mobil ini menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan kode iVTEC ya. Ya, tenaganya itu 118 horsepower dan torsinya 145 Nm. Nah, ini layout mesinnya. Di atas ini dia udah dapat peredam dan juga itu ada untuk sirkulatornya ya. Mungkin itu dulu untuk review Honda Jazz RS G8 ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Saya Taki. See you and goodbye.